vlog random. Ada Upin Ipin di my vlog random video. Hari ini mau ngapain? Cahaya ilahi aja karena ini terang tapi dalam gelap, nggak dinyalain lampunya. Mukaku masya Allah kok ini ya. Hari ini sebenarnya mau beres-beres barang yang di luar sih, sisa satu ini yang belum diberesin. Jadi liatin ya, aku mau beresin ini dulu. Aku mau beresin ini. Sebenarnya ini sampai kotak-kotak bawah. Nanti mau aku pisahin yang masih bisa dikasih ke orang sama enggak. Gitu. Oke. Buku diary gue pakai buku tulis ya, zaman dulu kan beli buku diary mahal. Maaf ya kalau ada suara azan, ini lagi hari Jumat jadi bentrokan sama suara azan. Lihat buku diary gue banyak. Iya banyak juga buku diary gue, 3 biji kagak habis malah. Anjay, ada buku catatan zaman gue masih bendahara guys. Ini bukan catatan sih, ini ya pada zamannya gue jadi bendahara, jadi Cikang Sekor. Tapi juga gue lihat-lihat, wow, just amazing. Wow, saldonya sampai 2 juta. Kayak kan kelas gue kalau gue yang ngatur mah. Ini ada skipping, waktu itu beli karena skipping yang lama putus deh, rusak. Itunya pegangannya masih utuh tau, masih baru. Nggak aku pakai karena males. Pernah sekali pakai waktu baru datang, awal-awal lagi niat-niatnya olahraga gitu, encok kakinya. Maklumnya badan tingginya sosokan main skipping, walaupun bisa tapi kayak hello, sadar diri dulu guys. Ini ada label. Dulu zaman sekolah itu waktu zaman SD paling lebih tepatnya. Ini banyak loh label loh. Dulu buat buku, nama, masih bersih sih. Kayak simpen aja deh, sayang. Anak-anak suka buku, suka nanya, punya label enggak gitu. Ini ada surat cinta. Kalau ada suara cip, abaikan saja. Dia maklum aja. Lagi minta keluar. Ini ada surat terdahulu pada zamannya. Sumpah, ini tuh banyak banget. Ya ampun. Kayaknya pengen aku buangin aja sih kayaknya, karena aku pilih-pilihin. Soalnya ada surat-surat. Kita lihat setelah aku beresin ini. Sebenarnya bisa sedikit di kotaknya, nggak banyak. Cuman kotaknya pengen aku buang. Nih, ini tuh dalamnya. Karena aku suka main Lego. Karena aku udah bilang waktu kecil tuh aku main Lego. Cuman Legonya itu rumah-rumahan, bukan Lego yang sekarang aku punya. Tapi sebenarnya ini mainan andalanku sih. Nih. Tahu nggak apa, roda mobil. Ini roda besarnya, jadi ini bikin satu. Gini. Sebenarnya ini hadiah kayaknya deh waktu itu, hadiah susu. Terus aku senang banget gitu loh dapet tuh, gitu tak kelinting gitu. Banyak. Ini juga tuh puzzle kayak gitu-gitu tuh. Banyak sebenarnya, cuman ya gitu. Ini bisa nih. Ini tuh pasangannya ini nih. Gitu. Tuh. Gitu deh pokoknya. Tapi ini mau jelas aku buang sih. Ya. Dulu sih ingatnya kayak buat kenang-kenangan, kayaknya enggak deh. Udah lah ya. Tak kalau udah punya anak kita beli baru aja.
Mohon maaf kalau agak grobias karena so hot di luar. Lumayan. Ini ada pulpen. Kayaknya sini masih nyata deh. Ntar kita coba. Tara. Ini tuh sisa tahu apa ini? Gakron. Dulu tuh aku bikin kerajinan waktu SMA. Terus ya biasanya pada lagi tergila-gila sesuatu tuh aku suka beli banyak itu, terus dapat. Ini tahu apa? Kelereng. Kayaknya mau aku buang aja. Sudah. Yang mau aku buang ini pasti nggak boleh. Ini tuh tempat kaset, tempat sandaran CD gitu yang ada tempatnya gitu. Pasti nggak boleh dibuang. Jadi aku diamkan saja. Maksudnya ntar dirapiin, dibersihin. Ini jelas aku buang, nanti aku minta buang. Ini aku buang. Ini tuh kelereng. Tuh. Kelereng. Dulu ini, ya aku main dulu juga sih. Wow. Agak horor ya muka saya. Ya, gua ngepel lantai, kotor dah. Ini jelas aku mau buang aja, karena gak mungkin kasih ke orang juga. Tapi aku copot-copotin, biar gak dijadiin makanan, mainan, atau apaan. Ini bisa dicopot gitu. Kayak aku copot-copotin. Satisfying sih sedikit. Sate kesukaannya. Sebenarnya masih bagus, cuman karena dia penghapus ya, jadi udah potel-potel gitu loh, udah rapuh gitu. Siapa di sini yang masih suka ngumpulin sesuatu kayak gini? Ini kue gitu, gambarnya anjing ya? Gambarnya anjing. Yang masih suka mainan rumah-rumahan di sekolah, suka mainan apa lagi ya? Suka mainan rumah-rumahan, suka mainan penghapus kayak gini. Ini kan penghapus ya. Sesayang itu penghapus ini. Padahal aku sendiri juga pakai penghapus yang beneran penghapus gitu, bukannya berbentuk es krim. Chip itu habis dimandiin, jadi dia tuh repel kalau misalnya udah kelamaan di dalam kandang. Jadi dia mohon-mohon minta keluar. Tuh dia ngamuk, mulai dorong-dorongin diterbok. Kayaknya gara-gara dengar suara gue deh, soalnya gue tuh biasanya diem. Kalau di sini yang nggak tega dengan suara Cip, ya mohon dimaklumi aja. Dia hari ini nggak main lama soalnya. Jadi dia lamanya tadi cuma sebentar, terus hujan, terus aku masukin kan, karena aku mau mandiin, jadi nggak aku keluarin lagi. Jadi dia agak mereak sedikit. Sebenarnya dia hanya keluar suara sih, kadang-kadang cuma cuk-cuk. Dia terboknya biar berisik gitu, biar heboh. Karena kalau nggak heboh nggak Cip namanya. Ditemani dengan suara ceramah. Karena suka dengerin ceramah juga tahu jadinya, karena suaranya kan sampai keluar banget ya. Di depan sini loh, depan rumah banget. Gak ada banget sih, ada rumah orang yang lebih depan lagi, depan masjid. Nah, maksudnya tuh deket banget, terus tuanya tuh kesini tuh lumayan agak deket gitu loh. Kenapa aku buat video walaupun suaranya tumpang tindih? Karena besok lagi belum tentu bisa. Kalau hari-hari kemarin agak rumit. Kalau nunggu minggu depan gak tahu bisa apa enggak. Ini kayak ini omelet, nasi ya, nasi goreng, spaghetti ini mah mie lah gitu. Lumayan sarapan pagi yang sungguh wow. Dan dapat french fries lagi. French fries. Dapat buah-buahan. Susahnya
selengket itu emang buah-buahan. Strawberry. Dapet apa sih ini, edamame ya? Edamame kayak satu. Dapet pisang. Dapet anggur. Buah-buahan lagi, masih tema buah-buahan. Edamame lagi. Ya nggak sih ini edamame? Apa ya, kacang polong? Kok kacang polong? Lupa. Strawberry lagi. Dapet lemon. Dapet grape. Anggur lagi. Ya ampun, plastik. Saking dulunya tuh seru banget kalau ada plastik. Plastiknya kecil-kecil sih. Ini lucu banget, ini aku suka banget. Biskuit warna pinky. Dulu nih aku sayang banget. Ini apa ya? Oh, kue. Baby kue. Ya ini lucu banget juga. Sekarang ya udahlah, mengagumi yang lain. Sama pancake lagi. Apa ya, kue mangkok? Kue mangkok. Apa itu? Kayak waffle gitu. Namanya apa ya? Pokoknya itu. Chip sudah lah. Ini itu apa ya namanya ya? Sejenis sandwich. Ya pokoknya itulah. Lupa aku namanya. Dan harganya 5.500. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Nggak fokus. Harganya 6.800. Nggak kelihatan. Pokoknya harganya segitu, yang 9.000 mahal ya. Dapat kue happy birthday. Tulisannya tahu ini. Ya maklum lah, emang jadul ya. Ini aja. Ya semoga kelihatan. Sampai karetnya putus. Ya keripik banget karetnya. Ini zaman gue SD. Ya udah berapa tahun. Ya ampun, sampai plastik. Apa ini? Sampai detik ini gue masih tergila-gila dengan plastik yang rapi sih. Karena berhubung dulu nggak bisa beli plastik yang utuh, apa sih? Plastik baru gitu loh, plastik yang baruan gitu. Sampai kayak gini, ngumpulin. Kalau beli ini bagus plastiknya, kumpulin. Sampai sekarang paper bag. Jadi mungkin akan aku pakai buat buang-buang. Udah, sampahnya udah. Oke, udah selesai. Ini sisa yang barang-barang mau aku bersihin aja. Nanti aku updatein lagi di dalam. Karena mau aku tutup, Encip udah ngereok, jadi mau dikeluarin dulu. Mau ngeliat Encip kalau dikeluarin gimana? Stay tune. Kelakuan Encip sampai jebol ini, tahu nggak? Bener-bener emang Encip. Bikin kerjaan aja babumu ini. Kok nakal ya sekarang ya? Kabur ya? Kok nakal sekarang? Nggak boleh begitu. Letterbox-nya rusak. Nanti nggak punya letterbox gimana, Cip? Sini, tuh kabur lagi. Mau lari kemana? Sini pakai kalung dulu. Hei, Cipu.
dulu. Nah dulu, nggak boleh gitu lagi ya, rusak literboxnya nanti ya. Kalau belum waktunya dikeluarin, jangan keluar ya. Belum. Belum. Coba lihat dulu ke kamera. Sudah cantik, sudah ganteng. Cung. Makan nggak mau dimakan makanannya. Memberesi kekacauannya Encik. Oh my god, my face. Kenapa dikasih batu? Karena ya gini. Dibolongin. Ini bener apa enggak? Bener. Waktu masang tuh deg-degan kok. Kino lah Chan. Takut potil. Diapain tau? Pemakannya nggak dimakan. Bisa. Halo guys, nah kembali lagi di lanjutan yang tadi. Tadi ada sedikit urusan. Maklum ya, pengacara ini pengangguran yang sok-sok banyak acara. Jadi kita mengurusi kehidupan nyata ini yang agak sulit untuk dilewati. Ya, kita mau lanjut bersih-bersih sisa tadi. Kelihatan nggak sih? Ini sampah. Plastik. Kita sudah rapi. Udah ganti baju. Udah malam juga. Hujan. Tadi itu nggak hujan. Terus aku jemur meja di luar, hujan. Karena hujannya pakai angin ternyata. Berasa apa ini Bu sih muka? Sekalian buang-buang sih nyortir. Mau lapin buku diary ini. Buku tulis merangkap diary. Soalnya kotor banget di luar. Ini tuh di luar gitu loh. Nggak di dalam kotak apa-apa gitu. Untung ada ininya. Sampulnya. Dari dulu tuh aku selalu pakai sampul. Tuh ada sampul putihnya, kelihatan nggak? Harusnya ini ya. Ya adalah, pokoknya ada sampul putihnya. Aku tuh nggak pakai sampul putih bening gitu. Kenapa? Karena aku nggak suka bukuku lecek. Sama kan suka kalau buku nggak disampulin, namanya juga kertas ya, buku kalau nggak disampulin tuh kalau kena basah dikit itu udah langsung letoy. Kalau nggak letoy ngembuang, keriting, nggak suka. Jadi karena pernah pengalaman ya, bukunya kena basah jadi keriting, nggak suka. Padahal ini buku diary doang ya, sebenarnya bukan buku diary yang terniat, cuma bukunya nganggur. Jadi waktu tahun ajaran baru tuh selalu udah nyampulin buku tulis semuanya, butuh nggak butuh, pokoknya kayak beli 2 pak ya udah semua 2 paknya disampulin putih gitu, kecuali yang ada permintaan dari guru gitu. Nah kalau yang
Jadi setiap kali tahun ajaran baru itu bawa buku kosong, itu udah rapi. Kita tinggal namain itu buku apa. Terus kalau ada sisa, ya ini kadang-kadang gak dibongkar lagi gitu loh, yang kayak dipisahin lagi sama plastik. Yang enggak, udah diemin aja, ditumpuk aja jadi satu. Nanti kalau butuh, jadi gak perlu nyampulin lagi aja gitu. Ada 3. Yakin ini tuh gara-gara kenapa bisa ada 3 buku, karena lupa naruhnya, terus udah ambil lagi gitu. Hasil jadi banyak bukunya ya, tak sengaja. Di sini tuh ada kartu ujian aku, ujian sekolah, tapi nggak banyak sih, kayaknya cuma beberapa deh yang aku ambil kalau nggak salah ya. Ya balik lagi ya. Dan ini SMA. Iya, SMA. Tapi cuman kelas 10 doang. 11-12 saya gak tahu kemana. Ada ininya gak sih? Nggak ada lah ya, cuma nama doang. Nih. Banyak ya pelajarannya. Ya maklum lah 12 tahun ya. Jadi sudah katam pelajarannya apa aja, jadi ya sudahlah. Kayak nggak perlu kaget ya, seperti teman-teman saya yang dari negeri gitu kan, kayak kok banyak banget ya gitu. Sehari ulangan semua mata pelajaran, fine. Ulangan harian, kan kalau ulangan harian kan nggak pakai jadwal kan, tiba-tiba besok ulangan, ganti pelajaran, besok ulangan, udah mantep, besok lagi ulangan. Apalagi kalau matematika sama fisika digabung, udah jedar pala. Cukup sekali seumur hidup ngerasain matematika sama fisika ujian dalam satu waktu. Wah, saya tipe orang yang belajarnya SKS tuh jadi agak harus milih. Mau nilai MTK apa nilai fisika yang bagus. Dan kalau kelas 10 tercinta banget sama guru fisika. Dia mewajibkan anaknya minta tanda tangan orang tua. Memotivasi. Banyak yang bilang kayak ribet gini gitu, tapi menurut gue jadi kita punya motivasi untuk belajar. Menghafal, terutama ya kalau misalnya yang teori-teori ya. Kalau yang apa sih kayak hukum alam gitu kan pasti dihafalin ya. Kalau dipahami doang. Oh, satu lagi, kenapa dibilang dihafal? Karena dia mau perkataannya itu sama buku, karena biar tahu kita tuh menghafal itu ngerti nggak. Kan kata orang baca itu jangan menghafal, belajar itu jangan menghafal, tapi kalau dia maunya itu menghafal dengan memahami, sambil memahami gitu deh, menurut gue sih gitu ya. Jadi kayak ya lu hafal aja tapi bisa nggak jiplak ketiplok gitu ya. Kalau dibilang nyontek, oh my god, tidak bisa nyontek sama sekali. Jadi kayak mau nulis di buku, di meja, dimanapun nggak bisa. Jadi plek-ketipleknya harus dari otak. Jangankan ulangan, gue pernah keluar sekolah telat dan hampir diomelin gara-gara kan gue dijemput ya. Diomelin gara-gara keluar telat. Ternyata gue nggak ngira kalau kebetulan juga fisikanya waktu itu di jam terakhir itu kuis. Sedangkan nama gue ini di tengah. Dan lebih parahnya lagi, karena kita ribut mau yang nama dari awal dulu atau dari akhir dulu, dan akhirnya guru gue malah manggilnya atas 1 bawah 1, sedangkan nama gue di tengah. Otomatis gue terakhir. Ditambah kuisnya itu harus plek-ketiplek buku, atau enggak, malah enggak buku, plek-ketiplek katanya dia, kata si guru gue ini. Jadi nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh ada yang lebih katanya dari yang dia omongin. Gila nggak? Jadi kayak, wah, padahal cuma bahas ini ya, kartu ujian ya, kayak gitu. Itu segelintir kisah gue masa SMA. Kalau ini tuh label buku biasanya. Tapi sejak kelas berapa ya? Sejak kelas 3 atau 4 ya, SD. Itu udah gak pernah lagi nempelin label beginian ke buku tulis.
atau LKS SD kayaknya masih, tapi SMP SMA kayaknya udah enggak deh, di dalam buku aja. Karena apa, ada temen gue yang halaman depannya robek. Jadi daripada begitu ya, mendingan dalam LKS aja dinamain. Kalau ini label buat ganti tip X. Dulu waktu belajar pakai pulpen, guru gue tuh nggak pernah ngebolehin pakai tip X cair karena takut belepotan, karena kita masih SD dan gurunya itu mau mengajari untuk anaknya tidak dikit-dikit tipek gitu. Terus kayak tahu kan tipek cair tuh pasti belepotan kalau yang nggak bisa makainya gitu, kayak entah kebanyakan lama keringnya atau jadi numpuk karena ada kering-keringnya terus ditambel lagi gitu kan, pokoknya jadi jelek. Jadi dia ngizinin cuman boleh pakai tip kertas sama pakai label. Sebenarnya bagus juga gitu, jadi rapi. Terus di SMA pun sama. Nah, balik lagi ke guru fisika itu. Guru fisika gue itu nggak boleh ada tip X sama sekali ya, karena dia nggak suka dengan buku yang coret-coret. Dia memeriksa buku itu sedetail itu, dan dia beliau ini baik banget dan teliti banget gitu orangnya. Pokoknya guru ini is the best banget. Dia nggak ngebolehin pakai tip X. Kalau salah, mending kalau sedikit coret aja gitu, sedikit. Kayak kalau misalnya satu kata itu masih fine, tapi kalau udah satu baris, mending agak ribet sih memang. Cuman menurut gue buku gue jadi rapi. Gunting kertas, kasih label kasih double tip, ditempel di satu baris kertas itu. Jadi kita menggantinya itu dengan kertas baru. Jadi kita nulis pulpennya itu nggak yang urek-urekan kayak gitu. Dan beliau ini nggak suka sama urek-urekan yang pulpennya itu di atas tip X gitu. Kalau label waktu itu kayaknya boleh apa nggak boleh ya, aku lupa deh. Kayaknya boleh. Kayaknya boleh ya. Terus kalau emang banyak salahnya di satu buku itu, ganti kertas. Disobek boleh. Misalnya kan namanya buku kan pasti kayak gini kan, suka ada tekukannya kayak gini nih. Nah, kalau disobek pas bagian kolom angka ini boleh, kayak Nisa nggak apa-apa gitu. Pasti dia tahu kenapa, karena nggak boleh pakai tip X. Jadi mungkin banyak salahnya, jadi diganti kertasnya. Dan tahu nggak ditempelnya gimana? Satu kertas ini, kalau misalnya di tengah-tengah buku disobek bagian sininya, ganti kertas baru, disobek, ditempel. Kalau terlanjur gitu. Pun dengan LKS, dia nggak suka banget kalau ngerjain soal terus penjelasannya itu kecil terus kanan kiri atas bawah itu dia nggak suka. Lebih baik tulis pakai kertas, di straples kertasnya di halaman jawaban itu, di halaman soal itu, maksudnya esainya, di halaman esainya gitu. Jadi LKS fisika gue tuh jadi tebel banget, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak mau selembar, 2 lembar, 10 lembar pun nggak masalah sama dia. Dan gue pernah pakai kertas folio karena beliau ini pernah minta pilihan ganda juga pakai cara. Wow, dan pilihan ganda kan nggak mungkin sedikit ya. Sedikitnya 10 kalau satu soal, kalau semuanya pakai cara. Kalau caranya pendek, kalau punya panjang gimana? Ya nggak mungkin dong pakai kertas. Itulah buku sidu kayak gini, atau nggak pakai kampus. Ada yang manggil. Sepenggal kisah yang menurut gue seru tapi mendisiplinkan murid. Ini apa? Oh, ini buku bendahara. Agak wow sih ya waktu itu ya. Keren juga gue. Expect sama gue lupa. Sumpah gue gak expect gue bisa melakukan ini. Karena kayaknya di samping ada pertulisan pengeluaran.
Padahal gue ini SMA, cuman ini kan versi simple ya, versi kayak cuma pengeluaran, pemasukan, saldo, udah gitu kan. Kalau untuk ikutan kelas ekonomi, terima kasih, saya nilainya hampir 0 kalau tidak ngikutin cara temen gue. Karena jujur kalau misalnya minus gitu, maksudnya kalau di pengeluaran gini minus kan jarang ya, agak kecil gitu kemungkinannya. Cuman untuk ekonomi yang hitung-hitungan kayak marketing gitu ya, maybe kan ini marketing ya, apa sih, apalah nggak tahu itu, dunia profesionalnya nggak mengarah kemana gitu, akuntansi itu tuh gue agak kurang memang. Hitungnya mah nggak apa-apa, tapi perumusan ekonomi itu yang gue nggak bisa. Jadi waktu itu ada peminatan yang sosialnya ekonomi, agak menjelekkan nilai saya aja gitu aja. Udah mau ngelap ini, mana ya, nih satu lagi. Udah sebenarnya mau cuma ngelap doang. Nanti kalau kita ada terniatan, kita olahraga lagi. Tapi sih kayaknya dalam waktu dekat ini enggak deh. Masa skipping ya. Kita harus dari yang ringan-ringan dulu. Maklum bukan anak olahraga, tapi sok-sok mau olahraga. Mau ini ya, mau buka-buka sepil-sepil, kayaknya lain waktu deh. Lain waktu aku buka ini. Karena lain waktu sih, nanti lanjutannya ini kalau bisa. Kalau enggak, aku beda video. Sepil apa aja sih isinya. Ini sumpah malu-maluin sih, tapi gak apa-apa. Bukan malu-maluin, kayak kok gini amat zaman SD gue gitu kan. Jadi yaudah. Oke. Thank you for watching. Sampai ketemu di random vlog berikutnya, daily vlog, daily in my life, apapun itu. Tapi semoga suka. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja, beresin sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi see you next video. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komennya. See you, bye-bye.